Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Fa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Safinatin Najah karya Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala yang wafat tahun 1270 Hijriah. Alhamdulillah terakhir selesai pada pembahasan syarat sebab-sebab sujud sahwi. Nah, tsumma qala rahimahullahu taala pada pasal berikutnya. Suaranya jelas ya. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun ab'adus salati sab'ah. At-tasyahhudul awwal wa qu'uduh. Was-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Was-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Wal qunutu wa qiyamuhu. Was-salatu wassalamu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun ab'adus shalah sab'ah. Ab'ad sunnah-sunnah muakkadah dalam salat itu ada 7. Kenapa suaranya? Nggak jelas? Jelas, cuma agak bekam. Apa itu? Agak. Yang lain gimana? Sama? Nah, Ustaz. Sebentar. Baik, gimana sekarang suaranya? Tapi masih bisa disimak, kan? Masih, baik. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fasal ab'adus shalah sab'ah. Ya, ab'ad salat ada 7. Nah, sudah disebutkan bahwasanya ab'ad, ya, ab'adus shalah adalah sunnah-sunnah ghair muakkadah dalam salat. Ya. Afwan, sunnah-sunnah muakkadah. Nah, sunnah-sunnah muakkadah dalam salat. Di mana ab'ad ini, ya, ab'ad dinamakan ab'ad dikarenakan kapan dia ditinggalkan maka dia ditutup dengan bisa di-cover dengan sujud sahwi. Ya. Bisa di-cover dengan sujud sahwi. Nah, ini ada kemiripan dengan rukun salat. Ya, rukun salat betul tidak bisa di-cover dengan sujud sahwi, tapi kalau ditinggalkan kita harus mengerjakan yang ditinggalkan itu baru ditutup dengan sujud sahwi. Ya, ditutup dengan sujud sahwi. Jadi ada kemiripan dengan rukun salat. Yang mana rukun salat ini merupakan ab'ad, merupakan bahagian dari salat. Ya, hakikat dari bagian dari salat. Tatkala ada kemiripan dengan gerakan atau rukun-rukun salat, maka amalan-amalan yang disebutkan di sini dinamakan ab'ad. Ya, dari kata ba'du yang artinya sebahagian. Nah, bahagian dari sesuatu. Yang menjadi bahagian dari salat itu kan rukun yang aslinya kan, rukun salat. Nah, tatkala ada kesamaan yakni sama-sama sujud sahwi, kalau ditinggalkan ya, maka sunnah-sunnah muakkadah ini dinamakan ab'ad. Dinamakan apa? Ab'ad. Iya. Kata beliau ab'adus shalah sab'ah.
sunnah-sunnah muakkadah dalam sholat ada 7. 6. Di mana semua sunnah-sunnah muakkadah ini telah berlalu ya. Kapan ditinggalkan ya? Kapan ditinggalkan maka disyariatkan apa? Disyariatkan sujud sahwi. Disyariatkan sujud sahwi. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ab'adus shalah ada 7 dan di sini 7 ini dari penyebutan 7 ini alal ijmal, secara global saja, bukan secara terperinci. Wa illa secara terperinci akan disebutkan nanti bahwa sunnah-sunnah ab'ad dalam salat itu ada 20. Kalau kita mau merinci semuanya ada 20. Adapun di sini disebutkan 7 secara mujmal saja, secara global. 6. Kata beliau rahimahullah, kita sebutkan dulu 7 yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama at-tasyahhudul awal, tasyahud pertama. Yang kedua waqu'uduhu, duduk pada tasyahud pertama. Yang ketiga wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud pertama. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud pertama. Kemudian yang keempat, wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. 1 2 3 4. Yang keenam, al-qunu wal qunutu wa qiyamuhu. Qunut dan berdiri untuk qunut. Yang ketujuh, wassalatu wassalamu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Yang ketujuh, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat beliau. Nah, ini 7 sunnah ab'ad ya, sunnah muakkad dalam salat secara global. Ya, secara global. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan 7 saja dan tidak merinci sampai 20 karena ini yang disebutkan yang ditansis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan ab'adus shalah ada 7 secara global. Secara global. Karena itulah kebanyakan dalam buku-buku fikih mereka juga dalam mazhab Syafi'iyah maksud saya, mereka menyebutkan ab'adus shalah itu juga 7 ya, secara global. Mereka menyebutkan secara global. 6. Kata beliau rahimahullahu taala 6. Kata beliau rahimahullahu taala yang pertama at-tasyahhudul awal. Yang pertama adalah tasyahud awal, tasyahud pertama. 6. Tasyahud awal ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. 6. Yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah bacaannya. Yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah bacaannya. Dan sudah disebutkan ya, mana bacaan yang paling minimal dan mana bacaan yang sempurna. Ya. 6. Tasyahud awal, kemudian duduk pada tasyahud awal dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. Ini 3 ya. Tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awalnya dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. 6. Dalam tasyahud awal. Baik. Karena itulah dalam tasyahud awal ya. Sudah dijelaskan bacaannya ya. Dalam tasyahud awal, ketika sholat tasyahud awal, dan yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah semua tasyahud sebelum, semua tasyahud yang bukan tasyahud akhir. Karena itulah kalau seorang misalnya masbuk, dia bisa jadi tasyahud awal 2 kali atau mungkin 3 kali. Nah, kapan dia meninggalkan salah satu tasyahud awal ini, maka disyariatkan baginya sujud sahwi. Ya kan? Dan telah berlalu pembahasan kemarin bahwa di antara sebab sujud sahwi adalah meninggalkan ba'dun min ab'adis shalah atau ba'dil ba'd. Ya, meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah muakkadah atau dia kerjakan tapi tidak sempurna. Ya. 6. Maka tasyahud awal yang dibaca at-tahiyyatu lillahi ya. At-tahiyyatul, kalau sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Titik sampai di situ, kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Tidak disunnahkan menambahkan yang lain. Hanya Allahumma salli ala Muhammad. Tidak disyariatkan bersalawat kepada keluarga atau kepada sahabat Nabi atau kepada keluarga Nabi SAW di tasyahud awal. Ya, yang sunnah hanyalah membaca salawat kepada Nabi SAW saja di tasyahud awal. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, tasyahudul awal, kemudian yang kedua wuqu'uduhu, duduk. Baik, di sini ada sedikit tambahan faedah berkenaan dengan tasyahud awal. Yang mana ini sering terjadi di tengah-tengah salat. Misalnya seorang makmum. Kalau makmum yang bukan masbuk ya, bukan masbuk. Ketika dia tasyahud awal bersama dengan imamnya, tapi dia lebih dahulu selesai bersama imamnya. Dia lebih dahulu menyelesaikan tasyahud awalnya, sementara si imam belum menyelesaikan tasyahud awal. Apa yang dia lakukan? Apakah diam, menunggu sampai imam bangkit ke rakaat ketiga? Ya, dia sudah selesai tasyahud awal, sudah baca salawat kepada Nabi SAW. Atau mungkin imamnya kebetulan berpendapat bacaan tasyahud awal sama seperti tasyahud akhir, ya otomatis lebih panjang dia baca. Sementara dia sudah selesai tasyahud awal. Maka dalam keadaan seperti ini, kapan makmum sudah selesai tasyahud awal sementara imam belum, maka disunnahkan bagi makmum untuk berdoa sampai imamnya berdiri. Baca doa yang warid, ya ada banyak doa dianjurkan dan semua tempat dalam salat disyariatkan berdoa. Tidak ada diam dalam salat, kan begitu. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada diam dalam salat, diisi dengan zikir atau dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berdoa dengan doa-doa yang lain yang warid, seperti misalnya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya alimni syai'an ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa pakai berdoa dalam salat. Maka beliau mengajarkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dalam riwayat lain kabira, dan An-Nawawi mengatakan dianjurkan digabungkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini yang disunnahkan bagi makmum yang sudah selesai membaca salawat kepada Nabi SAW sementara imamnya belum. Dan tidak disunnahkan dia melanjutkan bacaan tahiyat sampai habis. Enggak, lebih utama diisi dengan doa. Ya. Enggak usah dilanjutkan ketika dia membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, imamnya belum selesai, dia lanjut wa ala ali Muhammad kama shallaita dan seterusnya. Ini tidak dianjurkan. Tidak disyariatkan. Jelas ya? Yang disyariatkan baginya hanya membaca sampai salawat kepada Nabi SAW. Ketika dia sudah selesai pada sunnahnya, salawat, lantas imam belum bangkit ke rakaat ketiga, maka dia isi dengan doa. Nah, ini kalau dia muwafiq. Muwafiq itu bukan masbuk. Nah, sekarang bagaimana kalau dia masbuk? Kalau dia masbuk, otomatis tahiyat terakhir bagi imam, dianya masih tasyahud awal, kan begitu? Tasyahud terakhir bagi imam, dia masih tasyahud awal. Nah, ketika dia selesai membaca tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik, ya, imam tentunya lanjut karena dia tasyahud akhir. Nah, maka dalam keadaan seperti ini disunnahkan bagi makmum untuk membaca tasyahud sampai habis. Disunnahkan dia membaca tasyahud sama seperti tasyahudnya imam. Selesai. Ya. Sudah sampai sini? Nah, jadi misalnya saya masbuk. Ketika imam sudah tahiyat terakhir, saya masih tahiyat awal tentunya. Setelah saya membaca semuanya, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, imam belum salam, ya saya lanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dia baca seperti itu. Setelah sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, misalnya imamnya belum salam juga, ya silakan dia berdoa. Dia berdoa. Yang jelas tidak ada diam dalam salat. Jelas ya? Wallahu taala a'lam bissawab. Ini tambahan berkenaan dengan tasyahud awal. Kemudian sunnah muakkadah yang kedua adalah qu'uduhu, duduk ketika tasyahud awal. Duduk ketika tasyahud awal. Nah. Jadi kalau ada orang duduk tasyahud awal
duduknya tapi tidak membaca tasyahudnya karena malamun, lupa atau yang semacamnya, cuma duduk tok tapi tidak membaca, maka ini disyariatkan sujud sahwi sebagaimana yang telah berlalu. Nah, contoh misalnya duduk ketika membaca tasyahud. Duduk ketika membaca tasyahud. Jadi sepanjang dia membaca tasyahud disyariatkan duduk. Ya. Disyariatkan apa? Duduk. Karena itulah kalau di tengah membaca tasyahud dia dia misalnya tegak dengan kedua lututnya, berdiri dengan kedua lututnya. Berdiri dengan kedua lutut itu bukan duduk. Ya. Kapan di tengah-tengah dia membaca tasyahud, kemudian dia sambil berdiri di atas lututnya, maka ini berarti dia meninggalkan duduk ketika membaca tasyahud. Dan dia dianggap taroka ba'dil ba'd, meninggalkan sebagian dari duduk tasyahud. Sehingga disyariatkan sujud sahwi. 6. Kemudian duduk tasyahud awal ini adalah sunnah muakkadah. Kapan imam meninggalkannya? Imam meninggalkan tasyahud awal langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, baik dia duduk istirahat maupun tidak, ya. Baik dia duduk istirahat, kan ada misalnya imam di rakaat kedua, dia berpikir masih rakaat ketiga. Dia bangkit, duduk istirahat, baru langsung berdiri. Dia tinggalkan duduk tahiyat dalam keadaan lupa. Nah, kapan imam meninggalkan duduk tahiyat, ya, duduk tahiyat apapun alasannya dia tinggalkan duduk tahiyat awal, baik dia duduk istirahat maupun tidak, maka makmum tidak boleh menyelisihinya. Ya, makmum tidak boleh duduk tahiyat sendiri, nggak boleh. Dia harus meninggalkan juga duduk tahiyatnya untuk mengikuti imam. Ya, untuk mengikuti imam. Sebagaimana yang ma'ruf dari amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kapan imamnya berdiri sementara makmumnya tetap duduk tasyahud, maka ini batal salatnya. Karena dia menyelisihi apa? Menyelisihi imamnya. Nah, ini mukhalafah fahisyah dalam terhadap imam, menyelisih imam dengan mukhalafah fahisyah. Nah, akan disebutkan dalam pembatal-pembatal salat al-jamaah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal. Nah, seperti sudah kita sebutkan tadi, ya. Jadi kalau ada orang membaca di tasyahud awal cuman sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu bangkit ke rakaat ketiga, maka disyariatkan sujud sahwi. Karena dia tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud pertama. Kemudian yang keempat, wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir. Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Di tasyahud apa? Di tasyahud terakhir. Nah, misalnya ada seorang yang di tasyahud terakhir dia membaca bacaan tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kemudian setelah itu dia apa? Salam. Dia tidak membaca apa? Wa ala ali Muhammad. Tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung salam. Ya. Salatnya syah. Ya kan sudah, karena salawat kan yang paling singkat Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian misalnya dia salam dan dia baru sadar bahwa dia tinggalkan. Kemudian dia mau sujud sahwi di situ. Setelah salam dia langsung sujud sahwi. Ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ataukah misalnya surah yang lain, misalnya dia berdua dengan imam. Berdua dengan imamnya, ya, imamnya di sebelah kiri, dia sedikit di sebelah kanan, agak ke belakang sedikit. Tapi dia mendengar bacaan imamnya. Imamnya sir, tapi kan ada suaranya, masih kedengaran karena jaraknya dekat. Ketika di tahiyat terakhir, dia mendengar imamnya baca tasyahud. Sampai sini? Ya.
Dia mendengar imamnya baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia dengarkan imamnya Allahumma shalli ala Muhammad, setelah itu imamnya langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini makmum ya, makmum dia niat mufarakah kemudian dia sujud sahwi. Dia sujud apa? Sujud sahwi kemudian dia baru salam. Kemudian dia baru apa? Baru salam. Kenapa? Sudah berlalu kita sebutkan bahwa disunnahkan bagi imam, bagi makmum untuk sujud sahwi karena imamnya melakukan sahwi. Imamnya melakukan apa? Sebab sujud sahwi. Kapan imam melakukan amalan yang menjadi sebab sujud sahwi, tapi si imam tidak sujud, maka makmum disunnahkan sujud untuk menutupi khalal, kekurangan pada sholat imamnya. Contoh misalnya, dia bermakmum, akan disebutkan nanti, di antara sunnah muakkadah adalah kunut, dalam kunut subuh. Kalau dia bermakmum kepada imam yang tidak kunut subuh, ya, yang tidak kunut subuh, maka disunnahkan bagi makmum untuk sujud sahwi. Tentunya kalau tidak ada fitnah ya, tidak ada fitnah. Nah, dikarenakan makmum juga dianjurkan untuk sujud sahwi karena kekeliruannya imam, karena khalal yang ada pada salatnya al-imam. Baik, wallahu a'lam bissawab. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang kelima. Ya. Yang kelima, wal qunutu. 1, 2. Ya. Wal qunutu wa qiyamuhu. Ya. Kunut dan berdiri ketika kunut. Kunut dan berdiri ketika kunut. Ini dua sunnah muakkadah yang berdiri sendiri. Kunutnya tersendiri, berdirinya juga tersendiri. Ini dua sunnah muakkadah yang berdiri sendiri. Nah, cuma di sini beliau menggabung kunut wa qiyamuhu. Wa illa para fuqaha ketika merinci, mereka memisahkan antara kunut dengan qiyam. Sebagaimana mereka memisahkan tasyahud awal dengan duduknya. Padahal itu satu waktu dikerjakan. Cuman mereka pisahkan karena ini dua gerakan yang berbeda. Satunya fi'li, perbuatan, satunya qauli, ucapan. Sama seperti sini. Kunut itu qauli, sunnah muakkadah yang bersifat qauli, qauliyah, sementara berdiri untuk kunut itu adalah sunnah muakkadah yang berupa fi'liyah. Ya. Baik, yang dimaksud dengan kunut ini, kunut yang menjadi sunnah muakkadah adalah kunut yang rotibah. Kunut yang dikerjakan secara rutin. Ya, bukan kunut dadakan yang dikenal dengan istilah kunut nazilah, bukan. Adapun kunut nazilah itu bukan sunnah muakkadah. Itu sunnah hayah, sunnah biasa. Karena dia hanya dikerjakan ya dadakan ketika ada kejadian yang mengharuskan untuk kunut. Kan begitu. Adapun kunut yang menjadi sunnah muakkadah dalam salat adalah kunut ratibah. Kunut yang ratib yang rutin dikerjakan. Dan dalam mazhab Syafi'iyah ada dua kunut yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kunutus subuh, ya, kunut subuh setiap salat subuh, dan yang kedua adalah kunut witir yang dimulai dari pertengahan kedua bulan Ramadan, yakni mulai dari malam 16 sampai malam terakhir. Dimulai dari malam 16 sampai terakhir. Jelas ya? 6. Kalau ada seorang yang berdiri, kalau ada seorang yang tidak kunut, dia meninggalkan kunut sengaja atau lupa, maka disyariatkan sujud sahwi. Imam atau munfarid. Imam atau apa? Atau munfarid. 6. Kemudian demikian pula kalau dia berdiri tapi tidak membaca kunut. Berdiri saja tapi dia tidak baca kunut. Nah, maka ini juga disyariatkan apa? Sujud sahwi. Karena ini dua-duanya berdiri sendiri. Jadi bacaan kunutnya sunnah muakkadah, berdirinya pun sunnah muakkadah. Berdirinya pun sunnah muakkadah. Nah, kapan dia meninggalkan membaca kunut, maka disyariatkan sujud sahwi, atau dia berdiri tapi tidak baca kunut, ini juga apa? Disyariatkan sujud sahwi. Jelas ya? Nah, jadi kunut disyariatkan pada dua jenis salat. Yang pertama pada salat subuh setiap harinya, dan pada salat witir khusus pada malam 16 Ramadan sampai terakhir.
dan keduanya dikerjakan di rakaat terakhir. Yani kunut pada dua jenis salat ini sama-sama dikerjakan di rakaat terakhir, ya, di rakaat terakhir setelah ruku, yakni ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Nah, apa itu kunut? Kunut adalah zikir maksus, zikir tertentu yang mengandung doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunut adalah zikrun maksus, ya. Ya, zikir tertentu yang mustamilun ala du'ain wa sana, yang mengandung doa dan pujian. Jadi ini minimal kunut terdiri dari dua komponen ya, dua hal. Yang pertama harus ada doa dan yang kedua harus ada sana. Kapan dia kunut tapi berdoa saja tapi tidak ada pujian kepada Allah, sujud sahwi. Ini berarti dia meninggalkan ba'dil ba'd. Ya, jadi dia kerjakan sunnah muakkadahnya tapi tidak sempurna. Jelas ya? Jadi kapan dia misalnya doa saja tapi tidak ada sana, tidak ada pujian kepada Allah, maka sujud sahwi. Atau pujian saja kepada Allah tapi tidak ada doa, juga sujud sahwi. Ya. Nah, kunut itu terdiri dari dua-duanya, doa dan as-sana. Doa kepada Allah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa atau orang yang kunut bisa menggunakan lafaz apa saja, lafaz mana saja, yang penting mengandung dua ini, doa dan pujian kepada Allah. Ya. Misalnya dia mengatakan Allahumma ighfirli ya Ghafur misalnya, ya Ghaffar. Ya, ya Allah, ampunilah aku, ya Ghafur, ya Ghaffar. Allahumma ighfirli ya Ghaffar misalnya. Ya Allah, ampunilah aku, ya Ghafur, ya Ghaffar. Di sini doa Allahumma ighfirli, itu doa. Pujiannya ya Ghafur atau ya Ghaffar. Atau dia mengatakan Allahumma arhamni ya Rahman. Ya Allah, rahmatilah saya wahai Ar-Rahman. Ya, doanya Allahumma arhamni, sananya pujiannya ya Rahman, ya Rahim misalnya. Nah, kapan dia membaca seperti ini, maka ini sudah tercover padanya sunnah kunut. Sudah ada pujiannya, sudah ada doanya. Ya, sudah ada pujiannya, sudah ada doanya. Jelas ya? Karena itulah bagi makmum, kalau misalnya dia bermakmum kepada imam yang tidak kunut subuh, maka dia tetap disunnahkan membaca kunut subuh. Ketika makmum i'tidal, ketika imam i'tidal, dia i'tidal, 6, kemudian dia membaca kunut. Ketika imam membaca zikir i'tidal, Rabbana mil'as samawati wa mil'al ardh wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dia bisa membaca kunut di belakang dengan kunut yang ringkas seperti ini, Allahumma ighfirli ya Ghafur misalnya, atau ya Allahumma arhamni ya Rahman, atau yang semacamnya. Jelas ya? 6. Dan menempati posisi bisa menggantikan zikir kunut adalah ayat, dengan syarat ayat tersebut mengandung doa dan pujian kepada Allah. Seperti misalnya ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kalau ada seorang membaca di kunutnya ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka syah, sudah dianggap melakukan kunut, dengan syarat dia niatkan ayat itu sebagai kunut, doa kunutnya. Karena di yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di sini terkandung di dalamnya doa dan pujian kepada Allah. Itu boleh dia baca. Sudah sampai sini? Baik. Kemudian tentu saja butuh ditambih sedikit ya, bahwa yang sunnahnya kunut itu dibaca setelah zikir i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, baru kunut. Nah, termasuk kekeliruan kadang sebagian orang, cuman sami Allahu liman hamidah langsung kunut, tidak membaca Rabbana walakal hamd. Ini keliru. Ini keliru. Jelas ya? Maka dia baca dulu zikir i'tidal, Rabbana walakal hamd, baru setelah itu dia kunut. Nah ini berkenaan dengan lafaz kunutnya. Boleh dengan syarat mengandung zikir dan doa dan sana kepada Allah Ta'ala. Walaupun demikian, walaupun semua itu boleh, namun yang paling afdol adalah zikir yang warid dari Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim. Ya, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait,
fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ini lafaz kunut yang paling yang paling afdal karena terkandung di dalamnya ad-doa Allahumma hdini fiman hadait, ya. Kemudian terkandung juga di dalamnya sana pujian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ila akhirih, ya. Ini lafaz kunut yang paling afdal. Lafaz kunut yang paling afdal. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan dulu bacaannya di sini. Ya, kemudian ab'adus shalah yang keenam dan yang ketujuh adalah wassalatu wassalamu, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, kepada keluarga beliau. 2, wa alihi, dan yang ketiga wa sahbihi, sahabat. Fihi, yani fil kunut. Jadi setelah membaca kunut, baca salawat dan salam kepada Nabi, kepada keluarga, dan kepada sahabat beliau. Jadi kalau misalnya dia melakukan membaca kunut yang ringkas tadi, ya karena waktu terbatas misalnya dia baca Allahumma ghfir li ya ghaffar, baru wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Atau kalau misalnya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Intinya, setelah dia membaca kunut yang terdiri dari pujian, doa dan pujian, dia lanjutkan dengan salawat dan salam pada Nabi, pada keluarga, pada sahabat Nabi SAW. Jadi kalau dia membaca lengkap, ya, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, sampai akhir, ya, la ya'izzu man adait, wa la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian dia baca wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, ini juga sunnah. Kapan dia cuma baca kunut tapi tidak baca salawat, maka sujud sahwi. Dia baca kunut tapi salawat baca tapi salam tidak, sujud sahwi. Dia baca kunut, baca salawat dan salam kepada Nabi saja, sujud sahwi. Dia baca kunut disertai salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga, juga sujud sahwi. Karena harus ada sahabat juga. Sudah sampai sini? Ini semua salawat dan salam kepada mereka semuanya sunnah muakkadah. Semuanya sunnah Sunnah muakkadah. Karena itulah kapan ditinggalkan semua kunut, sujud sahwi, atau ditinggalkan sebagian walaupun sebagian kecil, maka juga disyariatkan sujud sahwi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian berkenaan dengan kunut, disunnahkan bagi orang yang kunut imaman wa ma'muman untuk mengangkat kedua tangannya, ya, dan disunnahkan tangan tidak tertutup apa-apa dengan sarung tangan atau yang semacamnya. Disunnahkan mengangkat tangannya setinggi kedua bahunya. Nah, walaupun ketika sedang memuji Allah. Jadi bukan hanya ketika Allahumma hdini, tapi juga fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, tetap mengangkat tangan. Nah, dan tentunya Allahumma hdini ini kalau dia salat sendiri. Adapun kalau sebagai imam, maka dia mengganti dengan Mengganti dengan sighah jamak. Allahumma hdina fiman hadait. Nah. Baik, dan disunnahkan ya, jadi disunnahkan mengangkat tangan ketika kunut. Ya, namun tidak disunnahkan untuk mengusapkan wajah. Ya, tidak disunnahkan untuk mengusapkan wajah setelah kunut. Walaupun ini konteksnya berdoa. Berdoa, tapi tidak disunnahkan karena itu gerakan tambahan dalam sholat. Ya, gerakan tambahan dalam sholat, maka tidak disunnahkan mengusap wajah setelah kunut. Berbeda ketika berdoa di luar sholat. Berdoa di luar sholat disunnahkan untuk mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ada sekitar 4 atau 5 hadis yang menyebutkan tentang sunnahnya mengusap wajah setelah berdoa. Nah, kemudian disunnahkan bagi imam untuk menjaharkan kunut. Ya, untuk menjaharkan kunut.
agar si makmum bisa mendengar. Si makmum bisa mendengar dan si makmum mengaminkan doanya imam juga secara jahran. Jadi bukan aminnya sembunyi-sembunyi, aminnya juga dijaharkan, dibesarkan suaranya imam si makmum mengaminkan doa dari mengaminkan kunut dari imam. Tentu saja yang diaminkan di sini hanyalah yang bagian doa. Allahumma hdina fiman hadait, ya. Dan seterusnya. Adapun fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ini sana pujian ini tidak diaminkan. Ini tidak diaminkan. Maka termasuk kekeliruan kalau mengaminkan doa mengaminkan pujian kepada Allah. Ya. Mungkin ini wallahu alam ini mungkin yang menjadi alasan imam di negeri kita di Indonesia rata-rata hanya mengeraskan kunut pas doa. Ketika pujian dia tidak keraskan. Mungkin karena ada kekhawatiran diaminkan oleh oleh makmum. Sementara pujian kepada Allah tidak boleh diaminkan, itu bukan doa. Ya. Mungkin wallahu alam mungkin kekhawatiran mereka jangan sampai makmum mengaminkan, akhirnya pas pada bagian fa innaka taqdi disirkan suaranya. Nah, dan ini tentunya butuh edukasi ya kepada jamaah, ya, bukan dengan cara membedakan doa dijaharkan kemudian sana disirkan. Tetap dijaharkan semuanya, cuman butuh diedukasi kepada jamaah bahwa yang diaminkan cukup bagian doa saja. Cukup bagian doa saja. Nah, tentunya makmum ini mengaminkan kunutnya imam kalau dia mendengarkan doanya imam. Adapun kalau dia tidak mendengarkan doanya imam, misalnya pas lagi mati lampu tidak yang belakang nggak dengar suara doanya imam, maka dia berdoa sendiri. Yani membaca doa kunut juga. Ya, membaca doa kunut juga. Jelas? Sementara ketika imam membaca pujian, maka makmum tidak mengaminkan, melainkan dia juga membaca Dia juga membaca pujian tersebut. Jadi kalau imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, ya sudah, dia juga membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dan seterusnya. Nah, dan sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau imam meninggalkan kunut, ya, imam meninggalkan kunut maka boleh bagi makmum untuk terlambat mengikuti sujudnya imam dengan tujuan untuk melakukan kunut, ya. Untuk melakukan kunut dengan syarat tidak boleh terlambat dengan dua rukun fi'li. Tidak boleh terlambat dua rukun fi'li. Ya. Misalnya dia bilang, "Oh, imam sujud, saya kunut, saya masih sempat dapat dia duduk di antara dua sujud." Maka ini boleh. Karena kalau dia duduk di antara dua sujud, dia sudah turun, berarti dia cuma terlambat satu rukun fi'li. Dia masih bisa kejar. Tapi kalau terlambat dua rukun fi'li, tidak boleh. Ini membatalkan sholat sebagaimana akan diterangkan nanti. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Tapi yang jelas, makmum boleh terlambat sujud. Boleh terlambat sujud untuk mengerjakan al-qunut. Dan tentunya dia baca kunut yang ringkas, ya, hanya untuk agar dia tidak meninggalkan sunnah muakkadah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nah, ini berkenaan dengan sunnah-sunnah muakkadah dalam salat. Baik, dan berkenaan dengan kunut ini terkhusus kunut subuh, ya. Ini tentunya hal yang kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Dikarenakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sehingga sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Dalam Sahih Muslim dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Anas bin Malik ditanya, "Apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kunut subuh?" Kata beliau, "Na'am." Ya. Ba'da ruku'. Na'am yasiran ba'da ruku'. Iya, beliau kunut subuh sebentar setelah ruku'. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian pensyariatan kunut subuh juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, 6, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bangkit dari ruku'. Ini kalau nggak salah di perang Uhud. 6. 6.
Ya, perang Uhud itu tahun ke berapa? Tahun kedua Hijriah, perang Uhud. Nah, di perang Uhud, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, disebutkan dari Ibnu Umar bahwa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi rak'atil akhirah minal fajr yaqulu Allahumma al'an fulanan wa fulan. Bahwa Abdullah bin Umar mendengarkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku di rakaat terakhir pada salat subuh, beliau kunut Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Ya. Nah, kemudian ini dalam perang Uhud ya. Berarti dari tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kunut 1 bulan. Ya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Summa tarakahu. Ya, beliau kunut 1 bulan berturut-turut. Ini terjadi ketika terbunuhnya 70 penghafal Quran. Ya, 70 penghafal Quran di Bi'ru Ma'una itu. Ketika beliau ya, ketika beliau ketika terbunuh sahabat-sahabat itu, Nabi SAW kunut 1 bulan. Ya, di salat subuh berturut-turut. Setelah itu beliau meninggalkan. Nah, di sini para Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud beliau meninggalkan di sini bukan meninggalkan kunut subuhnya, tapi meninggalkan mendoakan keburukan kepada orang yang membunuh 70 penghafal Quran itu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Jadi amalan kunut subuh ini sudah lama dikerjakan oleh Nabi SAW. Beliau disebutkan riwayat yang paling awal, ya, yang paling awal disebutkan adalah pada perang Uhud itu, di mana Nabi SAW kunut subuh di perang Uhud itu. Kemudian beliau mendoakan fulan dan fulan dan fulan. Yakni selain kunut, beliau juga mendoakan keburukan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Kemudian turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya urusan sama sekali wa Muhammad dalam masalah laknat melaknat. Ya. Allahumma al'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Kata Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya urusan laknat melaknat. Maka di sini beliau sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah. Apanya yang ditegur oleh Allah? Bukan kunut subuhnya ditegur. Ditegur karena Nabi SAW melaknat. Bukan urusan melaknat. Dan sampai sini menunjukkan bahwa amalan kunut subuh itu masyru' pada asalnya. Yang ditegur dari Nabi SAW adalah karena beliau melaknat. Karena beliau melaknat. Ini beliau lakukan di tahun kedua Hijriah. Jadi sudah lama. Kemudian berlanjut di tahun keempat Hijriah. Di di tahun keempat Hijriah di Bi'ru Ma'unah masih juga disebutkan. Nabi SAW mendoakan keburukan kepada orang yang membunuh hufat, penghafal Quran itu. Didoakan lagi di salat subuh, di kunut subuh, didoakan lagi. Setelah itu Nabi SAW meninggalkannya. Ya, yang dimaksud meninggalkan di sini yakni meninggalkan mendoakan mereka. Mendoakan keburukan, bukan meninggalkan kunut subuhnya. Kunut subuhnya tetap beliau lanjut lakukan tanpa mendoakan lagi, tanpa mendoakan kepada orang-orang yang membunuh sahabat tersebut. Ya. Dan karena itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu tegas beliau mengatakan, karena Nabi SAW yaqnutu fis sabah hatta faraqad dunya. Bahwa Nabi SAW senantiasa kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Ya. Menunjukkan ini amalan yang sudah lama beliau lakukan dan beliau rutin mengerjakannya. Terkadang beliau menggandengkan niatnya dengan mendoakan melaknat si fulan, ya, yang seperti terjadi di perang Uhud, yang kemudian Allah melarang jangan melaknat. Terkadang beliau gandengkan dengan mendoakan si fulan yang membunuh penghafal Quran itu. Kemudian setelah itu beliau berdoa 1 bulan, setelah itu dia ditinggalkan mendoakan, tapi kunutnya tetap lanjut seperti biasa. Jelas sampai sini? Nah, dan ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi kita katakan, Anas bin Malik mengatakan, iya, Nabi SAW kunut subuh setelah ruku. Dan beliau menjadi pelayan Nabi SAW selama 9 tahun. Jelas sampai sini? Nah, adapun ucapan dari dari sahabat ya, sebagian ucapan dari sebagian sahabat, saya lupa siapa namanya. Tariq ibn siapa? Ya, ketika ditanya oleh ayahnya, ya,
Nah, ketika ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh, maka dia menjawab, anaknya berkata, ya abati sallaita khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Fa hal ra'aita ahada minhum yaqnut? Wahai ayahku, engkau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Apakah engkau pernah melihat seorang di antara mereka kunut? Maka sahabat ini berkata, ya bunai hiya muhdatsah. Wahai putraku, itu perkara yang baru. Nah, sudah sampai sini, itu perkara yang baru. Baik. Pertama, hadis ini lebih sahih, kalah sahih dengan hadis-hadis yang menyebutkan kunut subuh. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan dalam riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan disebutkan dalam riwayat Muslim yang sudah kita sebutkan tadi. Maka hadisnya lebih sahih. Kemudian yang kedua, hadis yang mengatakan ini bahwa itu kunut subuh muhdas hanya datang dari sahabat ini, satu orang sahabat ini saja. Sementara sahabat yang menetapkan bahwa Nabi SAW kunut subuh, ada beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan selainnya dari sejumlah sahabat. Ya. Maka yang meriwayatkan adanya kunut subuh lebih banyak dibandingkan yang menafikannya. Hanya satu orang sahabat ini. Ya. Sehingga bisa masuk dalam kaidah al-musbit muqaddam ala nafi. Lagi pula sahabat yang meriwayatkan ini bukan sahabat yang masyhur, sering dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sahabat yang sering berbaur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Anas bin Malik yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Maka otomatis al-musbit muqaddam ala nafi, dan dia menafikan apa-apa yang dia tidak tahu saja. Tidak menafikan adanya ilmu bagi yang mengetahuinya. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelas ya? Dan ada beberapa jawaban lain terhadap hadis ini. 6, ala kulli hal ini sejumlah riwayat ya berkenaan dengan ditekankannya melakukan kunut subuh karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kontinu melakukannya, ya, yang kontinu melakukannya sampai beliau meninggal sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. Sebagai khulasah kesimpulan berkenaan dengan sunnah-sunnah muakkadah dalam salat, kita sudah sebutkan ini 7 secara global. Adapun secara detail, ya, secara detail ada 20. Secara detail ada 20. Nah, ini saya sebutkan di bagan. Kalau kita mau sebutkan 20 ab'adus shalah. Di sini saya sebutkan 7 sunnah pada kunut dan 3 sunnah pada tasyahud. 7 sunnah pada kunut dan 3 sunnah pada tasyahud. Nah, ini totalnya 10. Ya, namun disertai dengan berdirinya dan duduknya jadi dikali 2. 10 kali 2, 20. Kita lihat. Yang sunnah muakkadah pada kunut. yakni baik pada kunut subuh maupun kunut witir. Yang pertama dan yang kedua, al-qunutu wa qiyamuhu. Kunut itu sendiri dan berdirinya itu dua sunnah muakkadah yang berbeda. Di sini saya hitung nomor 1 biar hemat tempat saja. Wa illa di ini dihitung 2. 1 dan 2, al-qunut wa qiyamuhu. 3 dan keempat, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qiyamuha. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dan berdiri ketika membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut. Ini 4 sudah. Berikutnya, assalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qiyamuhu. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dan berdiri ketika membaca salam. Afwan, bukan salawat. Salam ya. Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dan berdiri ketika membaca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut. Berikutnya yang ke-7 dan yang ke-8, as-salatu 'alal ali fihi wa qiyamuha. Salawat kepada keluarga Nabi dalam kunut dan berdiri ketika membaca salawat kepada Nabi ya dalam kunut. 9 dan 10, assalamu 'alal ali fihi wa qiyamuhu. Mengucapkan salam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dan berdiri ketika mengucapkan salam itu dalam kunut. 11 dan 12, as-salatu 'ala sahbi fihi wa qiyamuha. Salawat kepada Nabi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri ketika membaca salawat kepada sahabat. 13 dan 14, assalamu 'ala sahbi fihi wa qiyamuhu. Mengucapkan salam kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut dan berdiri ketika membacanya. Jadi dihitung dengan berdirinya masing-masing ada 14.
Kemudian ada 6 sunnah muakkadah dalam tasyahud. Yang pertama, at-tasyahudul awal wa qu'uduhu. Ini 1 dan 2. Tasyahud awal dan duduknya. Yang ketiga dan yang keempat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa qu'uduhu. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal dan duduk ketika membaca tasyahud duduk ketika membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud awal. Kelima dan yang keenam, as-salatu alal ali fit tasyahudil akhir wa qu'uduhu. Salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir dan duduk ketika membaca salawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Itu totalnya ada 6. Ya, jadi 14 pada kunut dan 6 pada tasyahud, totalnya ada 20 sunnah muakkadah dalam salat secara terperinci. Adapun secara global ada 7. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan ab'adus shalah. Baik, kita baca sedikit pembahasan selanjutnya. Qala rahimahullahu taala, ya. Qala rahimahullahu taala faslun. Tabtulus salatu bi arba'a asyarah khaslah. Ini pembahasan terakhir berkenaan dengan gerakan-gerakan dalam salat sebelum masuk membahas salat berjamaah. Ini pembahasan terakhir berkenaan dengan amalan dalam salat sebelum masuk membahas salat jamaah. Kata beliau, fasal tabtulus salatu bi arba'a asyarah khaslah. Salat itu batal dengan 14 perkara. Ada 14 perkara yang membatalkan salat. Yang pertama, bil hadas. Hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamal. Ya. Adanya najis, yakni pada pakaian atau pada tubuh atau pada tempat, kalau tidak dilemparkan, yakni tidak dibuang, tidak dijauhkan halan saat itu juga. Min ghairi hamal, dengan syarat tidak boleh di bawah. Tidak boleh di bawah. Dipindahkan dari tubuh, dari pakaian, dari tempat, tapi tidak boleh di bawah. Ya. Nanti akan disebutkan bagaimana bentuk hamal di sini. Yang ketiga, pembatal salat yang ketiga, wankisyafil aurati illam tustar hala. Tersingkapnya aurat kalau tidak ditutup saat itu juga. Batal. Artinya kalau ditutup saat itu juga tidak batal. Ada najis dibuang saat itu juga tidak batal. Gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, pembatal salat yang keempat, wan nutqi bi harfaini au harfin mufhimin amdan. Berbicara dengan minimal 2 huruf. Ya, 2 huruf. Atau 1 huruf tapi mufhim. 1 huruf tapi ada maknanya. Amdan, dengan sengaja, batal. 6. Yang kelima, wabil mufattiri amdan. Pembatal puasa, melakukan pembatal puasa dengan sengaja. Ini semua yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sholat secara umum. Akan diterangkan nanti. Yang keenam, wal uklil katsiri nasiya. Iya, di situ di buku dipakai hamzah akl, yang benarnya ukul. Al-ukulul katsir wal ukulul katsir nasiya. Di dhamma hamzah dan kafnya, ukul. Yang bermakna apa? Al-mat'um, yang dimakan. Jadi dia menelan makanan, maksudnya menelan makanan yang banyak dalam keadaan lupa. Nah, ini membatalkan apa? Salat. Yang ketujuh, wasalati harakatim mutawaliyat walau sahwa. Bergerak dengan 3 kali gerakan berturut-turut walaupun lupa. Walaupun lupa, apalagi sengaja, maka membatalkan salat. Membatalkan salat. Yang kedelapan, wal wasbatul fahisyah. Melompat. Akan diterangkan nanti bagaimana bentuk melompat yang membatalkan salat. Yang kesembilan, waddarbatul mufritah. Pukulan yang pukulan yang besar, ya. Akan diterangkan nanti bagaimana maksud pukulan di sini yang membatalkan salat.
Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Yang ke-10, wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Menambah sujud, menambah ruku, dan seterusnya. Yang ke-11, wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Ya. Yang ke-11, mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Yang ke-12, 11. Berapa? Ya. Wa takhallufi bihima bi ghairi udhr. Terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Yani imam mendahului imam dengan dua gerakan fi'li atau terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Ini kelihatannya dihitung 1. 12. Yang itu 11 ya, taqaddum dengan takhalluf. Ya. Apakah mendahului imam atau terlambat dari imam dengan dua rukun fi'li tanpa uzur. Berikutnya wa niyati qat'is shalah. Niat memutuskan salat. Yang ke-13 wa ta'liqi qat'iha bi syai'. Mengaitkan mengaitkan niatnya ketika salat dengan terjadinya sesuatu. Jadi mengaitkan batalnya salat dengan sesuatu. Itu maksudnya. Dan yang terakhir yang ke-14 wa taraddudi fi qat'iha. Ragu-ragu apakah lanjut salatnya atau tidak. Saya batalkan atau tidak. Ini juga merupakan pembatal salat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan terangkan 14 pembatal salat ini pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.